Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Ya, salam pramuka. Salam. Ya. Jadi teman-teman, welcome to our channel Bhinneka Langkat, perdana podcast kita. Temanya hari ini kita tentang pramuka. Kebetulan di sini kita kedatangan tamu 3 orang nih. Ya. Hai. Ya. Oke, kenalan dulu lah ya kan. Kenalan dulu. Di ujung sana ada Kak Dian selaku ketua gugus depan di sekolah kita ya, SMP Bhinneka. Di sampingnya ada Kak Beni. Ya. Kak Beni ini alumni pertama di SMP Bhinneka ya, sekaligus aktivis juga di bidang pramuka. Dan selanjutnya ada Ulin. Ya, hello Ulin. Ulin ini termasuk ketua OSIS ya di SMP kita di tahun 2024 ini. Ya, masa jabatannya sebagai pratama juga. Ya, sebagai pratama di gugus depan kita. Oke. Lanjut. Nah, Ayah Dian. Ya. Ya, saya manggilnya Ayah Dian karena sudah biasa teman-teman ya. Karena di sini rata-rata bukan rata-rata sih, semua manggil Kak Dian ini sebagai ayah. Kenapa? Karena menurutnya ayah itu agak lebih dekat ya sama antara siswa dan guru. Jadi lebih berkeluarga dia jadinya, gitu kan? Iya. Gitu teman-teman. Jadi Ayah Dian, Ya. kemarin ada kegiatan tuh, ya kan? Ya. Kebetulan tepatnya di hari Pramuka yang ke-63. Ya. Nah, kebetulan Ayah Dian adalah salah satu orang yang termasuk ke dalam mengikuti penerima penghargaan Pancawarsa 1 dari sekabupaten Langkat ya, Dian. Ya. Jadi sekabupaten Langkat itu cuma 5 orang nih teman-teman. Ayah Dian termasuk ke dalam Pancawarsa 1 itu. Nah, Ayah Dian, mau tanya sedikit nih tentang Pancawarsa. Apa sih Pancawarsa itu menurut Ayah Dian? Biar teman-teman juga tahu nih. Kan pada kepo nih kan. Waktu pelantikan Pancawarsa disematkan begini begitu, tapi teman-teman sahabat pramuka ini nggak tahu nih Pancawarsa itu apa nih. Coba dulu Ayah Dian ceritakan tentang Pancawarsa itu apa sih. Jadi gini, kita bahas tentang Pancawarsa 1 ya kan. Pancawarsa 1 ini adalah sebuah tanda penghargaan untuk orang dewasa yang kemudian disingkat menjadi TPOD. TPOD itu adalah tanda penghargaan orang dewasa. Dan ini dikhususkan untuk kita yang sudah berada di golongan pramuka tingkat pembina. Jadi siapa yang sudah menjadi pembina, jadi di pramuka itu kan gini, setiap golongan itu dibedakan dari umurnya. Dibedakan dari umurnya, baik itu siaga dari 6 sampai 10, penggalang 11 sampai 15, penegak 16 sampai 20, pandega 21 sampai 25. Kemudian 26 tahun itu kita sudah terhitung pembina. 26 tahun ya? Ya, 26 tahun itu kita dihitung pembina dan kita sudah diperbolehkan untuk mengikuti kursus-kursus yang ada di pembina. Dan kemudian itulah awal kita dihitung sebagai pembina jika kita membina di salah satu gugus depan. Nah, jadi kalau kita 26 tahun pun kita tidak membina, itu nggak dihitung juga sebagai pembina. Sama aja ya. Yang penting dia kita aktif di gugus depan. Betul, iya betul. Jadi dari 26 tahun itu dihitung 5 tahun ke depannya sampailah usia 30 tahun. Jadi saya pun tahun ini pas 30 tahun dan kemarin mengajukan permohonan untuk diberikan Pancawarsa 1 dan alhamdulillah kita terpilih. Saya terpilih dari Kabupaten Langkat, kita cuma 5. Iya. Dan saya salah satunya di dalamnya. Karena saya sudah 30 tahun dan jejak kepembinaan saya dari 26 sampai ke 30 itu jelas, dan saya ajukan ke Kuarda Provinsi Sumatera Utara dan itu diterima, dan akhirnya kita dikukuhkan atau diberikan penghargaan oleh langsung PJ Bupati Langkat pada saat itu di tanggal waktu kita kemah kemarin ya kan. Tanggal berapa tuh? Lupa punya. Yang pasti di bulan Agustus ya, akhir Agustus awal September kemarin. Tanggal 7 di hari ulang tahun pramuka yang ke-63 ya. Iya, yang ke-63. Disitulah saya diberikan penghargaan dan disaksikan oleh peserta perkemahan ya.
Seluruh lah di Kabupaten seluruh Langkat. Kabupaten Langkat disaksikan dari golongan penggalang dan penegak saat itu. Oke. Nah, Mungkin jadi itu Aidian, jadi Pancawarsa satu. itu mengenai Pancawarsa 1 nih. Ya. Ya kan? Ya. Berarti kan kalau kita mau meraih atau mendapatkan Pancawarsa itu kan ada syarat-syaratnya. Ya. Yang Ayah Dian bilang tadi kan itu sebagian syarat-syaratnya ya, termasuk Ya. usia. Ya. Nah, kira-kira apa lagi nih Ayah Dian syarat-syarat untuk mendapatkan Pancawarsa 1 ini? Iya, tadi sebagian juga sudah saya sampaikan bahwa untuk mendapatkan Pancawarsa 1 ini yang pertama jejak kepembinaan itu jelas, dihitung dari 26 tahun sampai 30 tahun dan dia jelas membina di salah satu gugus depan yang ada di wilayah setingkat kuartir ranting ataupun setingkat kuartir cabangnya. Setelah itu aktif di kepengurusan gerakan pramuka baik itu di kuartir ranting maupun kuartir cabang, dan saya juga di kuartir ranting juga sebagai wakil ketua bidang bina muda kuartir ranting gerakan pramuka Kecamatan Selepan. Dan inilah salah satu syarat. Yang pertama tadi usia, rekam jejak kepembinaan kami. Yang ketiga ada sebagai aktif di gugus depan ataupun di kuartir ranting. Yang keempat aktif mengikuti kegiatan-kegiatan gerakan pramuka. Baik di dalam maupun luar ya. Iya, salah satunya Kak Endra. Salah satu syarat ini yang paling penting itu adalah aktif. Saya selain piagam ada juga ijazah kan. Kami kalau di pembina itu setiap mengikuti kursus pembina, kegiatan kami kan ada kursus pembina itu diberikan ijazah. Saya pernah mengikuti KMD 2014 itu diberikan ijazah. 2019 kita mengikuti KML itu juga diberikan ijazah, dan ini juga menjadi salah satu syarat kemarin untuk mendapatkan Pancawarsa 1. Faktor kuat lah ya itu Ayah Dian menjadi nominasi Pancawarsa 1. Siap, itu dia. Jadi suatu kebanggaan nih Ayah Dian bagi gugus depan ya. Oke, Ayah Dian. Ya, siap. Setelah Ayah Dian mendapatkan Pancawarsa 1 ini, kira-kira pencapaian apa lagi yang Ayah Dian mau dapatkan setelah Pancawarsa 1? Iya, pasti kita di golongan pembina ini selain Pancawarsa 1 itu kan ada sampai 5 Pancawarsa. 5. Iya, itu harus diraih dan nggak bisa diraih sembarangan. Pancawarsa 2 nanti mungkin bisa diusulkan pada saat saya umur atau usia 35 tahun. Pancawarsa 3 itu diusulkan pada saat saya umur 40 tahun. Sesuai umur ya? Usia itu 5 tahun. Setiap 5 tahun sekali itu diberikan penghargaan. Lama juga lah berarti ya? Iya, itu kita akan raih, kita akan capai selama kita aktif. Selama saya aktif di gerakan pramuka. Selanjutnya pencapaian-pencapaian lain saya mengikuti lanjutan dari kursus pembina. Tadi cerita tingkatan-tingkatan nih, ya kan? Penasaran pula kita. Iya. Di dalam pramuka tuh kan pasti dari tahap yang kecil ke tahap yang besar. Ya. Tadi kan udah cerita tahap yang tinggi. Ya. Nah, kepo nih dari tingkatan awal dulu nih kita cerita. Apa aja sih Adian? Coba ceritakan ke kawan-kawan pramuka kita semua. Ya, tingkatan pramuka ya kan. Ya, dia setiap golongan ada tingkatan memang. Ya, kalau Ulin hari ini sebagai Pratama Putri di gugus depan kita, itu golongan penggalang ya. Ada di tingkatan terap. Nah, jadi dia setiap golongan ada tingkatan. Bang Beni hari ini Kak Beni hari ini di gerakan pramuka di golongan penegak ya kan, dan sudah berada di tingkatan bantara. Ya, kalau bercerita mengenai tingkatan itu ya di dalamnya banyak tingkatan. Kita mulai dari siaga dulu. Golongan siaga ini adalah golongan paling kecil di gerakan pramuka. Golongan kecil. Iya. SD berarti ya? Ya tingkatan SD lah, karena usianya 6 sampai 10 berarti yang di dalamnya ya peserta didik. Iya. Jadi di SD itu ada 3 tingkatan, siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Yang di golongan penggalang yang saat ini Kak Ulin di situ itu ada tingkatan ramu, tingkatan rakit, dan terap. Nah, itu terap ini adalah paling tinggi di tingkatan penggalang. Berarti Kak Ulin ini udah tingkatan apa dia? Iya, terap lah ya. Udah terap berarti? Terap ya. Tinggi ya? Kita sudah lantik ya, itu paling tinggi di tingkatan golongannya? Tingkatan di golongan penggalang. Untuk di penegak itu ada bantara dan laksana, ada 2 tingkatan. Untuk Kak Hendra sendiri juga hari ini kan di tingkatan pandega karena usianya usia pandega ya. Benar. Ya, kalau penegak itu ada 2 tingkatan, penegak bantara dan penegak laksana. Jadi pandega hanya 1, yaitu tingkatan pandega saja. Kalau kami di kepembinaan atau di pembina itu ada
Sebenarnya bukan tingkatan, tapi kursus kami lah yang membedakan kami posisinya gitu. Gitu. Jadi ada kursus KML, KMD, KML, KPD dan KPL itulah yang membedakan kami. Lebih tepatnya itu bukan tingkatan tapi kursus ya. Kursus itulah yang membedakan kami, yang membuat tingkatan kami itu. Jadi gitu ya. dengan adanya kursus itu memberikan tingkatan di dalam pembina gerakan pramuka, tapi pembina pramuka itu satu. Secara tingkatan dia tidak memiliki tingkatan. Kursus lah yang membedakannya ya. Kursus inilah yang menjadi tingkatan kami begitu. Mengikuti kursus. Mungkin itu. Oke. Nah, jadi selain tingkatan nih, Ya. saya tengok-tengok banyak macam lambangnya nih gitu kan. Ya. Kosong. Nah, jadi bicara lambang nih. Ya. Cobalah dulu, Aidan. Penasaran juga nih, banyak kayak lambang, macam-macam lambang ya kan. Kepo pula kita. Soalnya kita nggak pakai kan kawan ya. Ya. Cuman logo Sumatera, gugus depan, ada ini nama paling. Nah, kepo pula nih yang ada biru-biru merah-merah. Coba lu cerita ya kan. Dan juga, ya Aidan, gimana nih untuk cara mendapatkan lambang-lambang ini kayak gimana gitu? Iya betul. Boleh juga kita cerita di sini ya. Iya. Karena banyak yang kemudian anak-anak pramuka itu hanya bisa memakai tapi tak bisa mempertanggungjawabkan. Perlu kita bahas. Iya. Jadi di gerakan pramuka itu juga Kak Endra. Iya. Lambang-lambang yang kami pakai itu termasuk tanda pengenal di gerakan pramuka. Tanda pengenal ya? Ya, tanda pengenal. Ya, Kak Hendra saat ini memakai nafja itu sebagai tanda pengenal umum kita ya di gerakan pramuka. Ya, kalau di Kaulin banyak ya. Jadi tanda pengenal itu ada 5. Ada 5 ya macamnya. Yang pertama ada tanda pengenal umum ya, di antaranya ya yang kita pakai ini Sumatera Utara. Ya, geolokasi karena dipakai banyak orang mungkin itu menjadi tanda pengenal umum, termasuk di dalamnya kacu, baju, celana, peci, baret. Itu tanda pengenal umum kita sebagai gerakan pramuka. Yang kedua itu ada tanda pengenal satuan. Gugus depan itu termasuk tanda pengenal satuan. Karena hanya satuan gugus depan itulah yang memakai logo itu gitu atau lambang itu. Kalau kita di SMP Bhinneka ini atau di Yayasan Bhinneka kan pakai 1915 ya. Iya, 1916. Itu kode lah ya. Kode di sekolah kita yang kemudian kita jadikan lambang. Itu jadi tanda pengenal satuan namanya. Ada lagi yang lain tanda pengenal satuan itu kayak apa ya? Satuan karya. Di pramuka tuh banyak tuh satuan karya. Ada sekarang udah berkembang banyak. Ada satuan karya yang paling umum itu yang Bayangkara. Satuan karya ini adalah pramuka yang kemudian menumpang kegiatan atau membuat kegiatan di instansi di pemerintahan. Setiap instansi kepemerintahan itu jika ingin membuat kepramukaan itu dinamakan SAKA atau SAKO, Satuan Komunitas. SAKO deh namanya ya. Jadi selain ada tanda pengenal satuan, ada tanda pengenal jabatan ya. Jabatan ini tanda pengenal jabatan yang saya pakai. Yang biru-biru itu apa? Yang mana nih? Oh ini Pancawarsa 1. Oh itu Pancawarsa tadi. Oke teman-teman, ini Pancawarsa tadi ya. Ini Pancawarsa. Keren juga ditengok-tengok. Tadi kan nengok-nengok juga. Itu biru. Ini beda lagi. Ini beda lagi. Nah kalau ini Tiska Jambore. Iya, Tiska Jambore. Oh itu melambangkan Tiska tadi. Iya. Tiska tuh kayak mana sih? Jadi di gerakan pramuka tuh yang keempat ya, kita bahas runtut lah, beruntun gitu. Artinya supaya nggak salah paham. Ya, yang ketiga tadi ada tanda pengenal jabatan. Tanda pengenal jabatan itu kayak pembina gugus depan itu pakai itu Kak Endra pakai. Tanjab ya. Ya, tanjab, tanda jabatan sebagai pembina penggalang. Ya, saya tuh cuma punya ini aja. Yang lain nggak ada. Makanya kepo juga ya kan, itu biru nih merah. Pengen juga soalnya. Ini kalau yang saya pakai ini tanda pengenal jabatan untuk tingkat Kwartir Ranting karena saya sebagai wakil ketua. Wakil ketua apa tuh? Wakil ketua Kwartir Ranting bidang Bina Buddha. Jadi saya pakai. Jadi bukan asal-asal pakai ini Kak Indra ya. Iya. Selanjutnya itu di situ ada Kak Ulin untuk pakai garis 3 di kantung kiri itu tanda pengenal juga. Ini ya? Enggak, bukan. Mana? Itu ini pangkat. Iya, itu tingkat jabatan. Ini. Mana? Iya. Bingung dikit. Itu tadi Pancawarsa 1. Oh, ada lambang satunya gitu ya? Boleh gitu ya? Boleh. Oke. Itu yang merah tadi Tiska. Ya, itu Tiska di apa dia?
Kak Endra di tanda pengenal yang kelima nanti kita bahas itu. Tanda pengenal keempat ada tanda pengenal umum kecakapan. Kecakapan. Itulah tingkatan di dalam pramuka itu. Oh, tingkatan tadi kita bahas tadi. Iya. Dan tingkatan-tingkatan di dalam pramuka itu di gerakan pramuka dikenal sebagai tanda pengenal kecakapan. Ada kecakapan umum, ada kecakapan khusus. Ada dua. Kecakapan umum itu ada kayak Kak Ulin pakai terap tuh. Oh ini, yang ini. Kalau Centang-centang dia, ini. iya centang-centang seperti pangkat itu ya. Jadi kalau dia pangkatnya satu atau centangnya satu itu ramu gitu. Oh itu ramu, rakit sama terap tadi. Berarti Ya, terap. Iya. Kalau di Kak Beni ini ada nih bantara ya. Bantara ini untuk di tingkatan penegak. Khusus apa mana? Iya, kecakapan umum di tingkatan penegak. Oh umum ya. Iya. Kalau khususnya ya kayak Kak Ulin pakai itu. Ini samping-samping ini. Iya. Bulat-bulat nih. Bulat-bulat itu yang di selempang juga. Itu bagian dari tanda pengenal kecakapan Banyak juga ya. khusus. Kenapa dibilang khusus? Karena nggak semua orang bisa pakai. Oh gitu. Iya. Khusus itu karena dia punya kemampuan dan keterampilan di Skill lah bidang ya, itu, skill lah ya. Jadi semua skill atau kemampuan yang dimiliki oleh gerakan pramuka itu dihargai dengan lambang atau diberikan penghargaan dengan bentuk lambang. Berarti semakin banyak tanda kecakapan khusus tadi semakin berilmu lah ya. Iya, semakin banyak keterampilan semakin banyaklah tanda kita begitu. Jadi bukan sembarang pakai. Oh pantas lah Kak Aulin ini dinominasikan sebagai ketua OSIS ya. Iya. Banyak skill-skill yang terpandang berarti. Banyak cakapan lah, banyak skill, banyak kemampuan, keterampilan begitu. Ya, nah yang kelima kita bahas itu tanda pengenal penghargaan. Nah, jadi kalau tanda pengenal penghargaan itu di dalamnya contohnya ada Tiska. Tiska ini tanda ikut serta kegiatan. Kemudian disingkat ada Tigor, tanda ikut gotong royong. Kalau saya juga ada Pancawarsa 1. Nah, ini juga termasuk dalam tanda pengenal penghargaan. Ya, itu mungkin menambahi sedikit tentang apa tadi juga di gerakan pramuka ada tanda pengenal kecakapan tadi yang dipakai Kak Ulin yang bulat-bulat itu sebenarnya bukan satu bentuk. Tapi ada bentuk lainnya. Bentuk lainnya itu maksudnya ada bulat, ada bulat, ada peta, ada segi lima. Oh, segi lima itu apa? Iya, kalau dia bulat namanya Purwa, kalau dia peta namanya Madya, kalau dia segi lima namanya Utama. Utama ini berarti ada tingkatan loh di situ ya? Iya, di dalam kecakapan itu juga ada tingkatannya. Semakin tinggi kecakapannya di bidang itu, maka semakin berubahlah lambangnya. Misal ada lambang gerak jalan di tingkatan Purwa itu syaratnya begini. Kalau dia lebih bisa mengungguli lagi atau bisa mencapai tingkatan selanjutnya, maka berubah lambangnya. Jadi Madya lah ya? Madya namanya. Yang peta. Segi lima tadi itu Utama untuk penegak berarti? Iya, penegak ada, penggalang ada, siaga pun. Berarti tapi siaga nggak ada sih. Berarti mengupgrade lah istilahnya ya. Iya. Jadi udah semakin semangat semakin tinggi bentuk-bentuknya tadi ya. Oh gitu. Iya. Jadi bukan sembarang pakai Kak Endra ya. Jadi setiap gerakan pramuka itu memakai lambang sesuai kemampuan, sesuai tanda penghargaan yang diberikan. Iya. Ada lagi saya kepo nih Kak Dian. Iya, boleh. Ya itu bicara lambang nih. Ya. Itu kan lambangnya lingkar hitam. Ini kuning, ini merah. Itu kok bisa beda Kak Dian? Iya. Ini melambangkan warna dari setiap golongan. Yang mana tadi? Yang ini, Lambang dari setiap golongan. Warna dari setiap golongan itu berbeda Kak Indra. Jadi kalau siaga itu warnanya hijau, maka kalau dia di baju siaga itu biasanya tanda lingkarnya ya. Iya. Garis tepi lah kita bilang. Garis tepinya itu warna hijau. Kalau Kak Ulin karena penggalang garis tepinya warna merah. Ini Kak Beni ada garis tepinya warna kuning berarti penegak. Oh gitu dia menandakan ya. Karena pembina garisnya hitam. Berarti walaupun dia badannya kecil mau besar, yang menandakan dia siaga penegaknya, penggalangnya berarti dari lingkar ininya lah ya. Iya betul kan. Jadi teman-teman ya, kok kita mau tahu orang dia siaga kah, penggalang kah, penegak kah, dia dari warna sini ya teman-teman ya. Iya. Warna ini. Bicara pramuka nih. Kepo juga soal Kak Beni dan Kak Ulin ini. Siap, boleh. Nah, mau nanya nih Kak Ben. Ya, sejak kapan sih Kak Beni ini ikut pramuka gitu kan? Jadi Beni ikut pramuka itu sejak SMP. Itu awal masuk pramuka itu memang sejak SMP. Dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di dalam
pramuka gitu. Oh, dari SMP. Berarti SD enggak lah ya? SD enggak. Berarti bicara tingkatan berarti di tingkatan Penggalang ya Kak Ben? Iya, tingkatan Penggalang. Oh. Kak Ulin sendiri gimana? Dari mana tuh? Ini boleh diminum ya? Boleh, silakan itu lah, silakan. Ya. Biar nggak apa kali ya kan? Saya sih dari SD. Siaga. Iya. Ah. Dari SD kelas 3 kayaknya. Ya. Kak Ulin ini termasuk yang lama nih di dalam bidang Oh, ini. lama kali berarti. Saya menjadi saksinya karena saya membina. Oh iya gitu. Kenapa bisa minat di pramuka tuh gimana coba? Apa enaknya gitu? Coba lah jelasin dulu. Kan penasaran juga. Soalnya kalian sendiri juga pramuka. Cuman penasaran nih dari Kak Beni sama Kak Ulin. Kenapa nih bisa tergerak hati mau ngikut di pramuka tuh kayak mana? Karena Kak Beni dulu lah. Jadi kompani ini ya kan. Kak Beni dulu lah coba. Karena memang di pramuka itu memang seragamnya itu memang bagus, kayak banyak lambangnya gitu ya kan. Setuju. Banyak lambangnya kayak gagah atau kekar gitu aja. Kayak menampilkan bahwasanya kita nih laki maco gitu. Tapi kita nih perempuan dengan banyak lambang, kita nih keren gitu kan. Jadi seolah-olah dengan adanya lambang dan segala macamnya membuat diri kita tuh berkelas lah ya, punya privilege lah ya. Iya, Lebih percaya diri lah. Gitu. Makanya anak pramuka tuh lebih percaya diri kan. Jadi sekarang sudah percaya diri belum? Iya. Mungkin ya sudah. Oke, baik. Kalau Kak Ulin sendiri gimana Kak Ulin? Saya kayak tertarik aja gitu ikut kayak lihat ekskulnya gitu seru gitu. Jadi saya dari SD udah ngikuti dari lama lah. Terus selama di pramuka nih apa yang udah didapat? Kan dari Siaga, Kak Beni dari Penggalang. Ada kok satu-satu dulu ya. Penasaran juga, kepo juga nih soalnya Kak Beni nih. Tadi ada tiska-tiska gitu kan. Pastinya ada cerita nih, ada story di dalam ngambil ini nih, ada story gitu kan. Nah, coba dulu Kak Ben. Cerita dulu apa saja gitu. Selama pramuka tuh apa yang udah didapatin? Termasuk di gugusan depan kita ini. Gugus depan ini. Yang pertama dapat banyak teman juga ya. Oh, itu pasti. Udah pasti. Iya. Dapat cewek juga ada. Dapat cewek dari Gerakan. Iya. Oke, terus. Terus tuh dapat Ini nggak usah ditonton ya. Tujuannya Iya. dapat Tiska juga, dapat piagam-piagam, sertifikat. Jadi, Tiska itu yang tadi ya? Iya, yang ini. Piagam. Terus? Ya banyak sih kayak ya memang pengalamannya di situ kayak memang kayak ditidur di kemah itu ya. Kenapa? Memang dibilang kayak susah juga karena memang kalau di dalam tenda itu kalau banyak orang susah tidur. Jadi pengalaman baik, pengalaman buruk ada banyak lah ya? Banyak. Kalau pengalaman baiknya Kak Ben, itu Tiska tadi. Penasaran nih soal Tiska yang tadi, karena saya nggak ada nih kawan-kawan ya. Karena penasaran tadi ini makin kepo jadi Kak Ben. Coba dulu Kak Ben cerita dulu pencapaian Kak Ben ini mendapatkan Tiska itu tadi. Cerita pengalaman Kak Ben ini semasa dari Penggalang sampai tingkat sekarang Kak Ben. Penka Bantara ya. Coba sharing-sharing kita Kak Ben. Susah ya mendapatkan Tiska ini juga. Tapi ya. Memang berat. Belum lagi kena marah, nanti kena hujan di dalam tenda, belum lagi mabuk lagi di dalam kapal. Mabuk di kapal laut. Untuk mendapatkan Tiska tadi ya? Iya. Di mana Kak Ben mendapatkan itu? Kalau yang ini mendapatkannya di Jakarta, ikut Jambore nasional. Oh, Jambore nasional namanya? Iya, di Cibubur. Jauh juga ya Kak Ben mainnya ya? Iya. Masih di sekitar Medan-Medan aja ya kan? Jadi kawan-kawan, jadi bahasa kita agak-agak Medan sedikit aja kan. Berarti ini termasuk luar biasa, pencapaian luar biasa bagi Kak Beni ya. Apalagi Kak Beni ini tinggalnya kita nih di desa ya Kak Beni. Kampungan. Tapi Kak Beni sendiri udah bisa meraih pencapaian itu sejauh itu Kak Ben. Iya. Luar biasa nih berarti. Jadi Kak Beni ini kawan-kawan, ini saksi nyata bahwasannya apa yang dibilang warga-warga setempat mengenai sekolah, mengenai kegiatan kita sudah dibuktikan. Dengan apa? Dengan pencapaian. Ya. Jadi Kak Ben ini alumni pertama kita, terus mencapai puncaknya, membuktikan gitu kepada orang ramai Kak Ben ya. Jadi saya salut nih Kak Ben sebagai saksi Kak Ben ini alumni pertama dan membuktikan itu. Luar biasa. Tepuk tangan dulu ya kan. Karena
sebuah prestasi kali nih kawan-kawan, karena jauh juga kan dari Cibubur ya. Iya, Cibubur. Jakarta loh. Nengok mana foto mana saya kan. Kita aja masih foto-foto tugu-tugu pamflet kan. Welcome to ini, welcome to ini. Tapi Kak Beni udah sampai di Jakarta. Berapa hari itu Kak Beni di Jakarta? Di kegiatannya itu seminggu, sekitaran seminggu. Oh, seminggu. 7 hari berarti. 7 hari. Aha. Kalau perjalanannya dari Kuarcap. Kuarcap sampai ke Jakarta itu mungkin ada sekitaran setengah bulan juga. Berarti sebulan penuh lah itu ya. Sebulan penuh juga. Jadi lama juga berarti ya. Mm-mm. Selain dari pencapaian juga banyak lah ya ilmu-ilmu yang bisa diambil Kak Ben ya. Banyak. Jadi sekarang Kak Ben ini udah membuktikan ke teman-teman, udah membuktikan ke keluarga khususnya, udah membuktikan ke warga-warga setempat bahwasannya sekolah Bhinneka kita itu, gugusan depan kita itu bisa mencapai apa yang disepelekan orang. Iya. Dulu Ya. kita memang kayak memang dibilang orang ya untuk pramuka di kampung sejauh mana sih langkah. Kita buktikan. Jadi saya pernah janjikan memang di masa Kak Beni sebagai Pratama Putra dulu di SMP kita. Dulu alumni kita salah satu Pratama juga di masanya. Jadi saya bilang kalau memang ngikut pramuka itu kita harus capai. Kita harus gigih dalam mencapai tingkatan tertinggi dari setiap kegiatan pramuka. Dan kebetulan saat itu eventnya nasional yang keluar adalah Jambore Nasional. Dan saya bilang, saya janjikan harus ada 1 atau 2 orang dari kita. Bukti Kak Beni adalah salah satu orang yang berangkat dari SMP kita. Jadi semakin kuat lah nih Kak Ben ya. Berarti kan bukan hanya cerita-cerita kosong nih gitu kan. Iya, betul. Karena udah dibuktikan oleh penggerak sendiri dan orang yang digerakkan juga udah mencapai nih. Jadi Kak Dian ini sebagai apalah tauladan lah gitu kan bagi siswa-siswinya untuk mencapai ini nggak hanya sekedar cakap kawan-kawan, bahkan dibuktikan langsung ke siswanya bahwasanya ayo nih harus bisa nih Kak Ben, harus bisa. Sempat disepelekan kayaknya Kak Beni apa bisa ya. Dan akhirnya dibuktikan ya Kak. Pulang naik apa pulang? Pesawat. Pergi naik. Pergi naik kapal. Iya, Pulangnya naik pesawat. Pulang naik pesawat. Iya. Itu kayak mana Kak Ben? Kayak mana? Enak nggak naik kapal? Naik kapal ada ya enaknya ada enggaknya juga. Enaknya nih dulu, enaknya kan ya, enaknya dulu apa nih enaknya? Karena kalau enaknya ini Jangan cewek lagi. Tahu, hebat. Masuk cewek aja ya kan? Cewek Mana tahu enak nih kan lah. Banyak kenalan cewek ini segala macam. Jangan cewek lagi ya. Apa enaknya nih? kalau enaknya itu memang di dalam kapal itu bukan kita aja juga, bukan anak pramuka, itu umum. Ya. Terus tuh kapalnya pun yang memang wangi, terus tuh yang memang besar gitu. Besar. Nggak bau. Oh gitu. Jadi untuk tidur pun nyaman. Iya. Pulang naik pesawat ya Kak. Pulangin naik pesawat. Apa pesawatnya tuh? Super Airjet. Super Airjet ya. Airjet. Terus untuk pastinya kan di pramuka itu kan selain capek nih Kak Ben, pasti juga capek tenaga, capek ekonomi lah ya kan, termasuk ya kan. Itu kayak mana Kak Ben? Selama pramuka nih Kak Ben ini pasti adalah pengeluaran dari tenaga maupun uang gitu kan. Untuk kepergian Kak Beni kemarin waktu di tahun berapa tuh Kak Ben? 2022. 2022 Jambore Nasional. Iya. Nah, itu kan pergi tuh. Tentunya pasti makan biaya lah ya kan. Selain makan tenaga, makan biaya. Itu kayak mana Kak Ben? Menghabiskan tenaga dan menghabiskan biaya. Itu kayak mana ceritanya Kak Ben? Dari tenaga kita tahu udah pasti capek ya kan? Capek. Nah dari segi biayanya coba lah Kak Beni sharing kayak mana lah Kak Beni bisa sampai ke sana tuh kayak mana Kak Ben? Soalnya saya pengen gitu cuman asik terhalang biaya gitu kan. Kalau dari segi biaya saya memang dibantu oleh yayasan, kepala sekolah. Yayasan juga. Bantu juga Kak Ben? Ya. Boleh juga nih. Boleh juga ya kan kamu ya ikut kegiatan ini. Kalian bolehlah ikut ini ada kan? Gini boleh kan? Boleh. Kita siap membantu bagi siapapun yang ingin mengembangkan potensi dan bakat. Oh gitu. Oke, boleh. Terus Kak Ben? Dibantu juga sama guru-guru lain. Banyak guru-guru juga yang bantu. Terus tuh banyak juga perangkat desa yang bantu. Perangkat desa bantu juga. Berarti Beni juga. Dengan selain perangkat desa Pak Kak Endra, ya Kak Beni dibantu oleh Pak Camat juga, pembina yayasan, pembina yayasan. Alhamdulillah pembina yayasan membantu dan dengan apa ya nominal yang cukup banyak juga di situ. Ada selain itu ada
Pak Kades juga. Baik juga orang-orang sini. Iya. Akhirnya dengan kita membuktikan bahwa kita bisa, mereka semangat juga. Makanya saya bilang jangan never give up lah. Artinya jangan menyerah lah, kan? Jangan pernah menyerah. Selain itu selain pembina yayasan ya dari desa itu ada seperti Pak Kades, kepala desa. Dan itu ada ketua BPD juga di dalamnya ya kan. Itu ikut membantu Kak Indra. Setelah itu saya bawa ke kantor camat, jumpa dengan Pak Camat, Pak Iqbal, dibantu juga. Guru-guru juga bantu, bantu untuk uang saku, iuran guru-guru, untuk pendaftaran itu ya kita bantu juga. Artinya kita siap membantu untuk itulah. Terus perasaan Kak Beni itu dengan banyaknya bantuan-bantuan tersebut, dengan adanya pencapaian itu, gimana nih perasaan Kak Beni? Nggak nyangka aja gitu kayak bisa pergi ke Jakarta gitu. Pastinya sedih. Karena orang tua juga nggak bakal nyangka gitu, karena di posisi saat itu orang tua Beni juga nggak ada misalnya maksudnya kayak nggak ada uang gitu. Iya. Jadi dibantu oleh yayasan, guru-guru lain. Selain itu Kak Ben, perasaan apa lagi nih yang Kak Beni rasain semasa Jambore Nasional gitu? Ya pastinya seneng lah ya, karena bisa nengok Jakarta langsung gitu. Bukan cewek ya, bukan cewek. Bukan. Kali ini bukan. Orang kampung loh ya. Orang kampung ke Jakarta. ibu kota. Luar biasa berarti ya. Ya rada-rada kemaruk dikit. Terus Kak Ben, di sana tuh pasti banyak kegiatan ya kan? Banyak. Banyak apa aja Kak Ben? Kak Ben pula. Kak Ben kaget. Sorry. Dikira tadi soalnya mirip Kak Ben kaget. Jadi paham lah gitu ya. Dikasih paham mah. Aduh. Di sana kegiatannya apa aja sih Kak Ben? Kaget juga lagi. Kak Ben, astaga. Ya Kak Ben. Di sana ya banyak kegiatan ya dari memang kegiatan kayak misalnya apel, kegiatan nanti apel tuh pagi sore. Iya, pagi sore. Pagi sore. Malam ada? Enggak ada lah. Malam pagi apel sore. kalau malam itu konser. Malam konser. Iya. Party lah ya. Udah bro, sana memang berapa malam tuh konser. Ya, yang konser tuh salah satunya siapa lah? Triswaka. Triswaka. Triswaka masuk. Triswaka Yang itu kan booming tuh. Oh iya betul. Sama Niji. Oh Niji. Niji juga. Selain itu Kak Ben, apa lagi Kak Ben kegiatannya? Kegiatannya apakah di sana dicelup-celup di ronda-ronda apa? enggak. Oh, enggak. Kalau di sana enggak. Tapi seru ya. Happy karena kita kayak mendatangkan pesta gitu. Oh. Jadi Jambore ini pesta Kak Indra. Kita datang di pestanya Penggalang gitu. Makanya happy aja bawaannya. Ada kesan apa sih Kak Ben selama Kak Ben itu di masa Jambore Nasional di tahun 2022? Ada kesan apa aja gitu? Yang pertama Teman lah ya. Teman. Udah pasti itu. Udah pasti. Banyak lah berarti senang ya. Senang. Menambah relasi lah ya. Ikut pariwisata juga. Kirim foto ke Ancol ya. Ke Ancol. Main lumba-lumba. Iya. Kota Tua, Monas itu kan dikunjungi. Seru kali memang. Apa sih peran Kak Ulin di sekolah? Cobalah ceritakan ke kita. Kalau peran saya di sekolah sih sebagai ketua OSIS ya. Kalau di Pramuka sebagai Pratama Putri. Pratama Putri. Jadi selama di Pramuka banyaklah cerita ya yang sudah didapatkan, ilmu yang didapatkan. Banyak. Cobalah Kak Ulin sharing-sharing sedikit ke kawan-kawan nih. Kepo juga soalnya ya kan. Ada kemarin yang nanya, Kak Ulin di sekolah keren juga ya, banyak juga lambangnya gitu kan. Coba Kak Ulin cerita selama di Pramuka, Kak Ulin tuh ngapain aja sih gitu kan, dan apa aja yang udah didapatkan. Kalau saya di Pramuka itu ada namanya kemah Pantikan Kacu. Oh, bermula dari Pantikan Kacu. Nah, itu ya kayak kemah Pantikan Kacu pada umumnya Pak. Jadi kita di sana belajar lah ya. Belajar untuk bisa mengenal Pramuka lebih dalam. Cukup lama juga berarti dari Siaga, Penggalang. Nah, bicara Pramuka Kak Ulin kan di gugus depan tuh sebagai Pratama Putri ya. Pratama Putri itu gimana Kak Ulin? Ya Pratama Putri itu sebagai kayak
ketua, Hah? ketua dari regu-regu di Pramuka. Pimpinan ya. Regu, pimpinan. Pimpinan. Jadi di Pramuka itu kayak Indra, Heeh. itu ada regu. Ya. Setiap regu itu ada pimpinan, namanya Pinru. Ya. Misalnya ada regu Mawar, ada Pinru Mawar. Oh, itulah yang ditanda kecakapan tadi ya? Itu tanda pengenal satuan. Oh, pengenal satuan. Karena Oh. kalau dia pakai itu hanya satuan dia aja yang pakai. Oh, satuan dia aja. Misalnya regu Mawar, satuan regu Mawar itulah yang pakai. Kalau kita ya ada berapa regu? Lin? Dua ya, ada teratai, Tulip. Bangke. bunga bangkai. Ya. Beda kayak Beda, bangkai bangkai. sama bangkai beda. Kalau bangkai bunga, kalau bangkai ini ngejek. Woi bangkai, nggak ada orang woi bangkai, nggak ada itu. Ya, jadi Regu- harus paham nih kita. Paham. Kayak gitu. Ya. Regu bunga bangkai sama regu bunga lili. Oh, bunga lili ya. Iya nih. Jadi setiap pimpinan regu itu punya pimpinan lagi. Setiap regu pimpinan punya pimpin lagi. Ya itulah namanya Pratama. Oh, Pratama tadi. Pratama itu pimpinan umumnya yang memimpin beberapa regu di bawahnya gitu. Oh, keren juga ya tadi. Jadi Kak Ulin ini adalah pimpinan dari dua regunya. Terus tugasnya tuh apa aja nih Kak Ulin di Pratama Putri? Tugasnya banyak. Coba lah. Kayak misalnya kan ada perkemahan mau di dalam sekolah atau di luar sekolah gitu kan. Saya sebagai penanggung jawab dari regu-regu yang ikut gitu. Oh, penanggung jawab si adik-adik inilah, kelompok ini. Ya, penanggung jawab berarti besar juga tanggung jawabnya. Apa tuh tanggung jawab yang bertanggung jawab? Bentuk tanggung jawabnya gimana? Bentuknya. Kayak persiapan lah berarti ya. Iya. Salah satunya. Iya. Terus? Barang-barang yang mau dibawa tuh urusan dia tuh yang nanggung jawabin. Oh, Misalnya. berarti kemah misal minggu ini. Iya. Berarti Kak Ulin penanggung jawab untuk anak-anak regunya bawa barang ini ya, apa. bawa ini ya, gitu. Itu biasanya. Terus Kak Ulin cerita-cerita bawa ini. Berarti bawa alat kayak kompor dan segala macam-macamnya ya. Itu kayak mana? Apakah ada kendala kah atau gimana? Nggak ada sih karena kalau misalnya peralatan dapur atau masak itu udah disiapin dari yayasan. Yayasan. Ya. Luar biasa tuh Kak bantunya yayasannya ya. Banyak tuh kontribusinya ya. Terus. Itu bentuk dukungan lah. Ya saya sebagai penanggung jawab kalau misalnya ada barang yang hilang, nah ya saya yang ini Bertanggung jawab penuh gitu. Bagaimana cara supaya barang itu balik atau barang itu diganti. Gitu. Berarti waktu kemah kita di Pramuka 63 kemarin itu berarti yayasan juga berkontribusi dari segi alat ya berarti? Iya. Oh, luar biasa memang. Dari segi alat, dari segi kunjungan tiap ada kunjungnya. Berarti gugus depan Binika ini luar biasa berarti ya. Berarti banyak efek-efek yang udah diciptakan gitu ya. Banyak pencapaian-pencapaian sehingga siswanya juga bisa berprestasi di bidang yang mereka mau gitu ya Kolin ya. Iya. Oke. Terus Kolin, ada tanggung jawab apa lagi sih selain dari itu? Apakah tanggung jawab mereka supaya ini? Apakah membuat mereka supaya bijak dalam berpikir atau gimana gitu? Iya, tanggung jawab kayak misalnya kan lagi kemah di dalam gitu kan, dalam sekolah gitu. Kalau misalnya orang itu lagi ada buat kesalahan saya kasih pelajaran gitu. Pengertian lah, ngasih arahan gitu ya. Iya. Lebih tepatnya di push up lah ya. itu hukuman namanya. Dihukum. Iya. Dikasih pelajaran. Dihukum. Dalam kegiatan perkemahan nih Kak Ulin, apa sih yang ditunggu-tunggu peserta perkemahan gitu? Termasuk Kak Ulin sendiri lah gimana? Itu pasti api unggun sama jurit malam. Wih, jurit malam. Oke, kita bahas satu ya. Api unggun dulu nih. Api unggun. Seru nih dengan jurit malam nih. Penasaran gitu ya kan? Kalau di kemah itu Pak, kalau misalnya nggak ada api unggun, kemahnya tuh nggak ada vibes kemahnya gitu. Vibes. Oke, guys. Kalau nggak ada api unggun pasti kan selalu bilang, ya masa nggak ada api unggun ya, masa mendung gitu. Selalu gitu kan. Oke ya, cerita api unggun udah pasti seru lah ya kan. Pastinya ada kegiatan-kegiatan tertentu lah ya kan di api unggun. Nah, bagi kawan-kawan nih, kita nih api unggun nih, kita bukan hanya sekedar api unggun menyala gitu aja enggak. Jadi ada kegiatan step by step untuk membuat sebuah kegiatan api unggun tadi. Nah, lebih tepatnya kalau kawan-kawan penasaran nih,
ya bagi kawan-kawan terkhususnya di Bhinneka Langkat, ayo gabung ke kita ya kan Kak Ulin ya. Supaya paham nih pramuka Bhinneka tuh ngapain aja sih gitu. Kegiatannya apa aja sih gitu. Jadi nggak hanya sekedar menyalakan korek, hidup ya gitu ya kan. Nggak hanya sekedar dirikan tenda langsung besok udah pulang gitu. Pasti tentunya banyak cerita di dalam kegiatan-kegiatan itu ya kan. Oke, tadi waktu udah nih Kak Ulin. Jurit malam. Penasaran gue ya kan? Karena rata-rata Kak Ulin, siswa-siswa kita nih khususnya ya, nggak hanya di kita aja sih, di berbagai sekolah pun begitu. Orang tuh pada mikir, alah apa sih, ngapain sih ikut pramuka, pasti dekil, pasti ini, pasti itu. Banyak negatifnya yang dipikir mereka gitu. Iya, apalagi jurit malam. Apalagi jurit malam itu udah fenomena sekali gitu kan. Yang beginilah, yang begitulah dibilangnya. Nah, saya kepo nih Kak Ulin dari siaga tadi kan. Pasti tentunya nggak hanya sekali Kak Ulin nih jurit malam ya, Kak Dian ya. Nggak hanya sekali. Nah, cobalah. Kak Ulin udah pengalaman. Kayak mana tuh jurit malam tuh? Apa sih jurit malam itu sebenarnya gitu? Jurit malam itu kayak kayak mana ya? Itu menjadi apa ya? Kegiatan malam. Kegiatan malam. Jurit malam. Ya. Apa tuh jurit Kak Dian? Jurit itu bukan apa istilah-istilah yang dibuat anak-anak pramuka. Kalau istilah umumnya ya kegiatan malam lah. Oh, kegiatan malam. Kegiatan yang dilakukan di tengah-tengah malam gitu biasanya gitu. Bentuknya banyak, bukan hanya ya kayak bahasa Kak Hendra tadi ada rodam-rodam itu. Iya. Bukan. Iya. Banyak juga kegiatannya. Iya supaya diadakan kegiatan jurit malam atau kegiatan malam itu supaya berani, supaya semakin meningkatkan nilai kedisiplinan yang melalui kegiatan misalnya ada anak-anak jalan di tiap ke posko ke posko itu supaya menambah pengetahuan, mereview hasil apa yang mereka pelajari lah ya, gitu. kan biasanya gitu ya kan. Berarti Kak Ulin ini termasuk orang yang memberikan ilmu juga lah kepada adik-adikan. Dia gitu. termasuk yang menjaga posko biasanya. Biasanya gitu. Selain kegiatan jurit malam itu ya ada kayak kegiatan renungan suci itu termasuk kegiatan malam. Oh, renungan suci termasuk kegiatan malam. Iyalah. Kemarin kita udah buat itu. Iya. Kalau iya. api unggun nggak termasuk di kegiatan tengah malam lah. Oh, termasuk. Ya, karena dilakukan di jam 8 atau jam 9 malam. Oke. Ya, gitu. Tapi ini Kak Dian, saya masih kepo nih perkara jurit-jurit nih. Itu jurit itu sebenarnya ngapain gitu? Soalnya banyak nih anak-anak takut bisa jurit malam gitu kan. Padahal nyatanya enggak, buktinya hidup orangnya nih masih ya kan. Dari siaga loh, jauh dari kelas 3 ya. Nah, coba lagi cerita tentang jurit malam tadi, Kak Ulin. Jurit malam itu ini apa namanya kayak misalnya ada 2 orang atau 1 orang jalan sendirian, nanti dia ke posko 1, posko 2. Oh, udah ditentukan setiapnya gitu ya. Misalnya posko ini, Step-stepnya dari ini posko ini, berarti ada orang yang menjaga gitu. Ada. Itu ngapain? Menjaga apa? Menjaga perasaan atau gimana? Soalnya gitu kan. Soalnya cerita Kak Benny dari nih, teringat soalnya kan kawan ya. Soalnya asik cewek-cewek gitu kan. Nah, itu kayak mana tuh? Kayak mana cerita kita saat malam itu? Dia jaga posko. Nanti kalau misalnya ada yang datang gitu kan Pak, ada yang datang 2 atau 1 orang itu kami ngasih materi atau pertanyaan ulang dari materi yang udah dipelajari. Oh, yang kayak Ayah Dian tadi lah, mereview ulang lah ya. Iya. mengevaluasi materi ya. Gitu. Soalnya tuh banyak kali anak-anak di sekolah-sekolah manapun pasti, alah ngapain ikut itu, ngapain nanti gini. Padahal dengan adanya kegiatan malam itu membuat diri kita tuh jadi berani ya kan, jadi fokus, jadi disiplin. Maksudnya itu poin penting di pramuka Kak Ulin. Tapi udah nih kita bahas api unggun. Udah ya kan. Tadi udah bahas juga tentang jurit malam. Ada tadi apa yang mau ditanya tapi lupa apa ya? Apa tadi? Renungan suci. Renungan suci. Itu kayak mana sih renungan suci itu? Renungan suci ini ya kegiatannya dibuat dalam rangka HUT atau hari ulang tahun pramuka. Oh, di hari ulang tahun aja berarti? Iya. Kadang di beberapa sekolah juga membuat renungan suci itu bukan hanya di hari ulang tahun. Oh, gitu. Bisa dibuat di setiap perkemahan. Cuman menurut kebiasaan kita di Yayasan Bhinneka Langkat atau di Gerakan Pramuka kita itu diadakan di hari ulang tahun pramuka dan perdana atau pertama kita lakukan semalam. Oh, kemarin. Iya, hari ulang tahun pramuka ke-63 kita buat renungan suci di dalam ruangan.
ya di depan orang yang berdiri itu kita pakai apa, kita tak lilin dan lampu kita matikan. Oh, betul-betul merenung lah ya. Iya, betul-betul Apa yang direnungkan? Ya Perasaan. mungkin di dalamnya termasuk ada kegiatan apa namanya, baca puisi itu tentang Baca puisi. perjuangan gerakan pramuka. Oh, Dan jadi itu kita sambung tentang ibu, tentang ayah, tentang betul-betul bapak. merenung lah ya. Betul-betul merenung lah supaya anak pramuka itu sadar bahwa pramuka ini adalah alat perjuangan, dan itu sadar bahwa pramuka kita itu juga didukung oleh orang tua kita. Mungkin itu. Jadi ada enggak sih di dalam renungan suci itu kejadian-kejadian gitu? Wah, kan? banyak lah ya. Kalau kejadian Apa? Kejadian apa nih? Mabuk kah? Apakah? Gimana? Wah. Kayaknya Ini ketawa nih, berarti ada kejadian luar biasa nih gitu. Iya. Kaulin lah yang tahu tuh ya kan. Kaulin, gimana Kaulin? Ada kejadian. Penasaran lah ya kan? Ada yang ini nangis sampai Bro. Bahasa apa bro? Bahasa apa ya? Teriak-teriak. jerit. Oh, jerit. Teriak. Paduan suara dalam ruangan itu nanti. Nangis nggak nangis? Berarti nangis. Nggak, ada aja sekalian. Bro. Nangis sampai telumpuk-telumpuk, ada juga. Sampai ada yang Ada yang mau, endang. iya, ada yang mau masuk endang. Endang. Apa endang? Oh, kesurupan. Kesurupan. Banyak kan di bahasa nih. Berarti sampai segitunya orang tuh mendalami renungan suci tadi ya. Tersentuh lah gitu. Terus dari kejadian itu apa yang didapat dari renungan suci tadi? Gitu Kaulin. Dari Kaulin sendiri lah, apa yang udah Kaulin dapat setelah renungan gitu? Kesadaran diri sih Pak. Hmm. Kayak kan bisa dibilang kalau anak-anak sekarang itu pasti ada ngelawan orang tua, Iya. pasti selalu. Pasti. Lebih teringat ke apa lah ya kan. Perjuangan. Orang tua. Perjuangan orang tua. Makin sayang ke orang tua lah ya. Ya. Tadi udah api unggun. Tentunya api unggun ada kegiatan ya kan. Tapi lebih taunya silakan join lah ya kan. Ada di gerakan pramuka. Iya. Terus tadi ada juga apa namanya jurit malam. Selama ini kita berpikiran buruk tentang jurit malam, ternyata itu berdampak positif bagi kita. Dan juga ada renungan suci yang mana membuat diri kita ini sadar gitu bahwasannya perjuangan orang tua itu tidak hanya sebatas menghantarkan sekolah, bahkan di jam-jam luar sekolah pun juga mereka mensupport gitu ya kan. Bahkan ada yang datang tengah-tengah malam untuk jemput anaknya, tapi anaknya bersikeras untuk tetap stay di dalam perkemahan. Itu luar biasa sih. Itu patut dicontoh untuk kita semua. Iya, orang tua lain khususnya. Kak Dian. Ini terakhir nih Kak Dian. Ya. Sebelum acara kita tutup gitu kan. Nanti bakalan adalah kita kegiatan podcast seterusnya. Sebelum acara ini kita tutup, ada pertanyaan penting nih buat Kak Dian, Kak Beni dan Kak Ulin. Dari perkemahan HUT Pramuka kemarin. Gitu kan. Ada kejadian-kejadian seru apa nih? Atau kejadian-kejadian unik apa aja gitu? Yuk, ketawa. Dimulai dari siapa dulu nih? Boleh nih, siapa aja dulu nih, boleh. Atau Kak Ulin atau Kak Beni. Kak Beni. Tadi kan kita tadi cerita tentang sekolah nih. Kita udah cerita tentang sekolah, tentang siaga, penggalang, penegak dan yang lain-lainnya tadi. Sekarang kita balik lagi nih Kak Ben. Tentang HUT Pramuka ke 36 pula. Ke 63. Iya. Ke 63 ada kejadian unik apa nih selama di perkemahan itu? Dan juga di mana tuh kemahnya? Kalau kemahnya di Kuarcap ya, Kuarcap Langkat. Kuarcap Langkat Stabat. Terus tuh kejadian uniknya banjir. Banjir. Kenapa dibilang kejadian unik Kak Ben? Memang di situ kalau saya bilang kayak memang banyak orang yang mandi hujan tapi pakai celana pendek. Oh gitu. Pakai banyak celana pendek. Memang kalau yang laki-lakinya kan buka baju pakai celana pendek, habis itu guling-guling gitu. Guling-guling ya. Nguras air Nguras air. Nanti orang itu lipe. Beras habis. Tahu. Oke, kita mandi lumpur gitu. Oh, bukan. Banyak yang kesurupan juga. Ya. Kesurupan juga satu. Kayaknya tiap
acara-acara gitu Iya. banyak sih ya kan? Banyak. Masih banyak. Ada satu lagi nih. Apa tuh? Pas mau pulang. Pas mau pulang saya lihat kayak ada salah satu kayak celana dalam juga. Itu bercecer. Celana orang. Celana dalam. Tenda laki-laki. Ditinggal laki-laki. Malah, ya. Nggak ada yang ngaku tuh. Ada Benny sih tahu juga siapa orangnya gitu. Cuman kayak ya udahlah biar aja nanti kan apa sendiri gitu. Jadi kolor tadi pun tinggal gitu aja. Ditinggal. Oh, bagi bukti aku pernah kayak mana gitu. Kalau orang Mungkin. kan tanpa kaki ya kan. Ini kolor ya maksudnya gitu. Oke, Kak dari Kak Ulin sendiri, cuman tuh tidak ini kan. Kalau kejadian itu kayak hujan tuh kan terus. Sebenarnya kami nggak dikasih keluar sama ayah dia, nggak dikasih keluar tenda, disuruh di tenda aja. Terus masalah karena udah memang banjir kali sampai masuk dalam tenda airnya. Jadi ya kami keluar lah nguras paret tadi itu kan Pak. Itu datang ayah dia. Rupanya kami salah, jadi kami kena repet dikit. Oh, dikit. Iya. Terus Kalau ada malam pertama, malam kedua ya yang kita live Iya. Malam kedua. Lipe. di malam kedua malam pertama. Kedua. Kedua yang sebelum hujan tuh. Ah. Nah, itu abis lipe. Abis lipe kan kami duduk berdua sama Bang Benny. Rupanya banyak orang-orang lewat. Nanti ada yang pakai sarung kayak jadi maling gitu kejar-kejaran. Nanti ada bentuknya emang laki, tapi pas jalan gini-gini dia. Pakainya pas, memang gini-gini deh. Banyak emang orang di sana. Nanti juga ada yang nggak pakai baju nih habis hujan nih, nggak pakai baju, nggak pakai apa, tiba-tiba ngapain air sur. Nanti kayak berenang dia di situ. Sencur lah ya. Kayak dugong. Apa dugong? Ikan. Oh, yang kayak dugong nyipin itu. Kemarin saya dengar tuh ada niat sangkin apa ya, mungkin karena sering dimarahi lah ya kan, mungkin karena capek dimarahin, mungkin ada hal-hal yang dramatis gitu ya. Sempat dengar tuh kemarin, apa tuh? Tentang prank atau gimana sih? Prank. Iya. Apa prank apa tuh? Itu prank karena apa? Ayah Dian udah dilantik jadi apa ya? Iya, Pancawarsa itu kan. jadi kayak mana ceritanya? Jadi kan kayak Ayah Dian kan udah mukanya udah merenggut aja, gara-gara makannya agak norak dikit ya kan Pak. Baru pertama kali ya. Iya. Enggak pertama kali lah untuk Ulin. Iya, saya nggak pertama kali. Iya, Kawan-kawan. Kawan-kawan yang lain. Intinya jadi kami berinisiatif bikin prank. Pas lagi Ayah Dian lagi bahagia-bahagianya lah itu ya kan. Terus kami bikin lah prank HP hilang. HP Babo. Bobo. Iya. Kami prank rupanya berhasil pula prank kami. Berarti lah. Sebenarnya kamu bikin Ayah Dian sampai nangis Pak. Iya. Cuman nggak bisa. Takut dia marah ya. Kami udah kayak Udah dimakai kami duluan. ngumpet di belakang pohon gitu kan. Dia nangis nggak? Takut kali aku nih begitu. Kalau Ayah Dian nangis nggak dimaafin kayak mana gitu. Terakhirnya Bapak jadi sasaran gitu nggak? Iya, Bapak jadi sasaran. Kami disuruh ganti 3 juta. Masing-masing. Iya. Masing-masing apa sih? Iya. Turunan, Kalau nggak turunan. salah. Suma. Oh, saking kompaknya berarti ya. Berarti anak pramuka gitu ya. Sakit satu sakit semua ya. Gawat itu. Terus Ayah Dian pergi untuk Jumatan, saya lari dari balik pohon itu ke tenda. Saya tanya, Ayah Dian kayak mana? Marah kali lo, Ayah Dian kayak mana itu Kak? Kata dia gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, aman itu bilang gitu. Jadi saya ngumpet lah di belakang tenda sampai Ayah Dian ini balik gitu kan. Ayah Dian balik marah-marah, keluar saya gitu kan. Happy birthday. Akhirnya gimana? Happy birthday. Satu mata gitu. Berarti rame lah ya. Rame. Malu ya. Masa Padahal bukan happy birthday. bukan ulang tahun. Pancawarsa ya. Oke, berarti banyak ya kejadian unik ya. Oke, jadi setelah kejadian-kejadian unik itu ya kan, pas tentunya ada kesan-kesan di pramuka itu kan. Kesan apa aja sih yang ada di pramuka baik di sekolah ataupun di luar sekolah ini? Kak Beni gitu. Untuk adik-adik kita ikutlah pramuka karena pramuka itu menyenangkan. Salah satunya menyenangkan. Habis itu memang mengajarkan kita tentang kayak lebih percaya diri. Habis itu biar juga mentalnya kuat ya kan, nggak lembek kali gitu. Jadi dari Kak Beni ya kawan-kawan,
kita tuh lebih percaya diri dan berani gitu ya. Dari Kak Ulin sendiri gimana tuh? Dari saya untuk adik-adik di luar sana atau di sekolah gitu harus berani mencoba kegiatan hal baru gitu. Kayak di pramuka ini kan seru ya kan, tapi mereka dengar dari ucapan orang lain pramuka ini gena, serem, yang ini yang itu gitu kan. Seharusnya emang itu nggak perlu didengarkan. Mencoba dulu lah ya. Iya, harus mencoba dulu biar tahu rasanya gimana. Gitu. Oke guys, jadi mungkin sampai disitulah podcast kita hari ini. Kemungkinan nanti kemungkinan sih harusnya nanti di step-step seterusnya kita adain podcast yang lainnya ya. Jadi itulah dari Kak Dian mengenai pramuka itu bagaimana dan apa saja, dari Kak Beni itu bagaimana, silakan ditonton ulang ya kan. Ya, jangan lupa ya. Like, comment, dan subscribe. Dan kita juga ada banyak medsos lainnya seperti YouTube, TikTok, Facebook. Nanti kita tampil linknya di bawah. Di bawah ini ya bisa. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk pramuka. Oke. Mantap. Bye.